Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya ingin ajak Anda semua bela dua selebritis Indonesia, Coki Pardede dan Indah Ji. Kita perlu bela mereka karena mereka jadi korban fitnah. Mereka itu terzalimi. Anda mungkin juga sudah melihat ya konten-konten yang menyerang keduanya. Coki adalah komika terkemuka, sementara Indah Ji adalah YouTuber muda yang pendapat-pendapat kontroversialnya biasa dia lontarkan secara terbuka. Keduanya sekitar 4 bulan yang lalu mengadakan podcast berdua di channel Indah Ji. Entah bagaimana, video 1 jam itu dipotong dan potongannya itu sekarang disebarkan sehingga menimbulkan kesan yang merugikan. Saya rasa memang ada niat jahat di belakang pemotongan itu, dan berhasil. Dalam cuplikan itu, Indah bertanya dengan tertawa, apakah Coki termasuk orang yang ikut memboikot Starbucks? Coki bilang dia masih minum Starbucks setiap hari dan dia nggak mau menyusahkan dirinya untuk tidak minum kopi enak. Lantas Indah pun tertawa terbahak mendengar jawaban Coki. Berdasarkan cuplikan itu, banyak penonton melihat Coki dan Indah sebagai manusia yang tidak berempati dengan nasib bangsa Palestina yang sudah 10 bulan ini menderita di bawah kekejaman Israel. Mereka dituduh menghina Palestina. Mereka dituduh mentertawakan penderitaan warga sipil Palestina. TV One mengundang sejumlah narasumber yang menyerang Coki dan Indah. Ada politisi Mustafa Nahrawardaya, ada ahli hukum pidana dari UII Profesor Muzakir, aktivis pembela Palestina Muhammad Hussein, Ustadz Hilmi, dan ahli data dunia maya Rizal Nova Mujahid. Semuanya menyudutkan Coki dan Indah. Sebagian bahkan menyerukan aparat hukum bertindak. Kedua selebritis itu dianggap sebagai orang-orang yang memperjuangkan kepentingan Zionisme, bodoh, penjilat, tidak sensitif, mentertawakan puluhan ribu nyawa yang dibantai, rusak secara mental dan akal, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Di media sosial mereka juga dimaki-maki. Buat saya ini semua tidak layak, tidak adil, dan jahat. Saya rasa Coki dan Indah dengan sengaja ingin dihancurkan namanya. Rekaman asli video itu ditayangkan pada awal April 2024, jadi sudah hampir 4 bulan yang lalu. Kini video itu dipotong, namun dengan cara yang tidak proporsional dan mengabaikan konteks. Jadi hampir pasti sih ini ditujukan untuk menghancurkan nama kedua tokoh itu. Atau lebih jahat lagi, itu dilakukan untuk mempertontonkan bahwa kaum non-muslim atau kaum sekuler memang tidak punya hati terhadap penderitaan umat Islam. Coki dan Indah memang mewakili kaum muda yang berpikiran dan bicara bebas. Dan nampaknya kalangan inilah yang ingin dihabisi. Sayangnya dengan cara yang jahat. Saya ingin menunjukkan di mana letak kejahatan para pemfitnah. Saya tidak mengatakan bahwa orang seperti Mustafa Nahra, Profesor Muzakir, Muhammad Hussein, Ustadz Hilmi, Rizal Nova Mujahid, serta juga TV One adalah pemfitnah. Saya juga tidak menuduh para komentator di media sosial yang menyerang Coki dan Indah adalah pemfitnah. Mereka menurut saya hanyalah korban yang tertipu oleh orang yang menyebarkan cuplikan video singkat itu. Penonton menyaksikan cuplikan itu, marah, dan tanpa mencari dulu rekaman lengkapnya, langsung melontarkan kemarahannya di media sosial atau media massa. Saya yakin kalau mereka menonton video aslinya, mereka akan punya pandangan yang berbeda. Video asli rekaman Coki dan Indah itu bisa disaksikan di kanal Indah Ji Show tertanggal 3 April 2024. Judulnya Wokeness, Cancel Culture, Religion versus Science, and Boycotting Coffee featuring Coki Pardede Part 1. Ada Part 2-nya, tapi yang jadi masalah hanyalah cuplikan dari Part 1 ini. Penontonnya 164.000, panjangnya 1 jam 1 menit. Indah di sini berperan lebih sebagai pewawancara dan Coki yang diwawancara. Selama 1 jam itu, Coki dan Indah bicara panjang lebar tentang banyak hal. Dari soal makanan yang diharamkan untuk dimakan, tentang perbedaan logika dan pragmatisme, agama versus science, hukum agama versus hukum negara, beratnya jadi komedian di era political correctness, bagaimana cancel culture menjadikan content creator bisa menyampaikan gagasan yang kritis dan sensitif, dan sebagainya. Di sepanjang obrolan, Indah berulang kali terbahak. Saya pernah wawancara Indah di podcast saya dan Indah ini memang suka sekali tertawa dengan keras. Tidak dengan niatan merendahkan atau menghina. Dia senang tertawa saja. Dalam wawancara dengan Coki itu, Indah mentertawakan jawaban-jawaban Coki yang ya memang lucu.
Dari soal Einstein, cancel culture, the art of trolling, argumen kebaikan pasti menang, dan nasib Korea Selatan. Nah, soal boykot Starbucks itu adalah salah satu topik yang jadi bagian dari diskusi panjang tersebut. Coki itu sedang bicara tentang keputusasaan banyak orang terhadap ketidakadilan dunia. Menurut Coki, dunia berjalan bukan karena kepedulian terhadap orang lain, atau kebaikan, keadilan, simpati, atau belas kasihan. Yang menggerakkan dunia, kata Coki, adalah kepentingan. Kita tidak bisa berharap bahwa karena semua orang baik, maka kalau kita melakukan hal-hal yang baik di antara sesama, dunia akan menjadi lebih baik. Masalahnya, dunia itu tidak pernah ideal. Masing-masing kita akan memprioritaskan kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan orang banyak. Semakin kita paham akan hukum ini, kita akan semakin bisa menyesuaikan harapan-harapan kita. Kalau kita membayangkan kebaikan pasti menang, kita akan menjadi kelelahan karena kita menjadi orang yang terus marah. Kebaikan tidak pasti menang. Yang menang, kata Coki, yang berkuasa. Nah, kadang yang berkuasa itu baik, kadang tidak. Kita sendiri hidup dalam fantasi, yang baik pasti menang. Padahal itu belum tentu terjadi. Akibatnya kita menjadi frustrasi dan melampiaskan kemarahan kemana-mana. Dalam konteks itulah boykot Starbucks disebut. Ya, Coki tidak menyebut secara spesifik ya kata Israel adalah pihak yang jahat. Tapi yang jelas yang dimaksud adalah Israel. Yang dia nyatakan secara tegas adalah dalam konflik di Palestina saat ini, dia, Coki, berpihak pada Palestina. Karena Palestina adalah kaum sipil yang berhadapan dengan tentara berseragam Israel. Saya membela korban, kata Coki. Namun seperti dia katakan, dunia tidak beroperasi dengan logika bahwa yang baik akan menang, yang jahat akan kalah. Karena itu dia memahami boykot yang dilakukan terhadap Starbucks. Para pemboikot, kata Coki, adalah mereka yang frustrasi dan kemudian melampiaskan kemarahan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Israel. Mereka merasa dengan memboikot, merasa akan menang. Padahal dalam sejarah manusia, kata Coki, nggak pernah ada perang berhenti karena boikot kopi. Nah, pada bagian itulah Indah bertanya tentang boikot Starbucks. Dan disitulah Coki mengeluarkan jawaban yang menyebabkan Indah terbahak. Jadi seperti Anda mudah-mudahan bisa lihat, Coki dan Indah tidak sedang menghina Palestina. Mereka justru menunjukkan betapa sulitnya kita menyelamatkan Palestina dengan cara seperti memboikot. Karena yang menentukan hasil akhir adalah mereka yang menguasai modal, mereka yang menguasai persenjataan. Tapi bagaimanapun, kata Coki, sikap moral mereka yang memboikot adalah penting. Paling tidak itu akan memberikan apa yang disebut sebagai feel good moment buat mereka yang frustrasi. Argumen Coki ini layak sekali untuk didiskusikan serius. Tapi ini tidak untuk kita bicarakan kali ini ya. Yang penting buat saya, mudah-mudahan Anda mengerti mengapa saya merasa Coki dan Indah harus dibela dari fitnah-fitnah keji bahwa mereka anti Palestina atau bahkan melecehkan Palestina. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat.